Respirasi pada hewan. Pengertian: pernafasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi yang keluar dari tubuh. Respirasi pada amfibi. Katak adalah salah satu hewan amfibi yang memiliki 4 pernafasan. Hal ini membuat katak berbeda dan unik dibandingkan hewan amfibi lainnya. 1. Salah satu alat pernafasan katak adalah melalui kulit. Katak memiliki permukaan kulit yang lembab sehingga terdapat kelenjar pada bagian permukaannya. Hal ini disebabkan karena adanya hasil modifikasi insang yang digunakan katak saat menjadi berudu. 2. Paru-paru. Katak merupakan hewan amfibi yang juga dapat bernafas melalui paru-paru. Bentuknya berupa lipatan alveoli yang berfungsi sebagai alat pernafasan pada katak. 3. Insang. Seperti yang kita tahu bahwa insang merupakan alat pernafasan ikan di dalam air. Namun ternyata katak juga bernafas melalui insang loh. Insang pada katak muncul saat fase menjadi berudu sehingga saat menetas, insang menjadi alat bantu pernafasan pada katak. 4. Mulut. Mulut pada katak berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Mulut katak akan bergerak ketika katak bernafas. Paru-paru pada katak memiliki posisi yang sangat dekat dengan mulut. Karena itulah mulut katak akan bergerak saat ia bernafas. Walaupun punya 4 alat pernafasan, pada dasarnya katak hanya menggunakan 2 alat pernafasan utamanya, yaitu kulit dan paru-paru. Mekanisme respirasi katak. Katak memiliki 4 alat pernafasan, 1 kulit, 2 insang, 3 paru-paru, 4 mulut. Dijelaskan pada gambar pertama bahwa pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mendur. Gambar kedua, otot stenohedeus berkontraksi sehingga udara masuk ke dalam rongga mulut. Gambar ketiga, udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Gambar keempat, kontraksi otot stenohedeus otot perut sehingga rongga perut mengecil. Gambar kelima, udara keluar melalui koane. Respirasi pada burung. Ternyata organ pernafasan utama burung sama dengan manusia, yaitu paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru burung juga diselimuti oleh selaput bernama pleura dan berhubungan dengan kantong-kantong udara. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru yang ada di dalam rongga dadanya. Udara yang dihirupnya mengandung oksigen dan masuk melalui lubang hidung yang terletak di pangkal paru bagian atasnya. Udara tersebut lalu masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Melalui trakea inilah udara yang masuk dibagi menjadi 2. Sebagian masuk ke dalam paru-paru, sebagiannya lagi masuk ke dalam kantong udara. Kantong udara pada burung berfungsi sebagai untuk menyimpan cadangan udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, ketika sedang terbang, burung tidak menghirup udara. Burung bernafas menggunakan kantong udara yang menghembuskan oksigen yang tersimpan dalam kantong udara. Ketika terbang, burung mengepakkan sayap. Gerakan otot sayap ini menekan paru-paru dan menghambat udara masuk. Kantong udara pada burung berjumlah 9, antara lain 2 buah di leher, 1 buah di tulang selangkah, 2 buah di dada depan, 2 buah di dada belakang, 2 buah di perut. Selain itu, kantong udara juga membantu burung untuk menjaga panas tubuh ketika burung sedang terbang, memperkeras suara burung, dan ketika berenang bisa memperbesar maupun memperkecil berat jenis tubuhnya. Mekanisme pernafasan burung dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Proses fase inspirasi yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung menuju trakea dan mengakibatkan tulang rusuk bergerak ke bawah, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Lalu udara masuk ke paru-paru, kemudian udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Sementara itu, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang.
Udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sana udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Yang kedua yaitu fase ekspirasi. Terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Akibatnya, udara dari kantong udara masuk ke paru-paru. Di sana juga berlangsung proses pertukaran gas O2 dengan CO2 secara difusi. Udara yang mengandung CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru, menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Mekanisme pernafasan burung saat terbang dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi. Pada fase inspirasi ini, sayap akan diangkat ke atas dan kantong udara bagian ketiak mengembang, sedangkan kantong udara di antar tulang korakoid terjepit. Udara luar kemudian masuk ke kantong udara di ketiak dan mengalir masuk kantong udara di perut atau abdominal. Sebagian kecil udara akan dialirkan ke paru-paru dan kantong udara yang lain. Selanjutnya, kantong-kantong udara tersebut kemudian mengempis dan udara akan masuk ke paru-paru untuk proses difusi. Yang kedua, fase ekspirasi. Di fase ekspirasi ini, sayap akan diturunkan, lalu kantong udara di bagian ketiak terjepit, sedangkan kantong udara di antar tulang korakoid mengembang. Oleh karena kantong udara di ketiak terjepit, maka udara yang sebelumnya ada di sana mengalir ke paru-paru. Di sana terjadi proses pertukaran gas. Udara dari paru-paru kemudian mengisi udara bagian dada, sehingga kantong udara di dada mengembang. Selanjutnya, udara kotor dialirkan keluar melalui bronkus, trakea, lalu ke hidung.